Oke. Nah, partikel identik yang dimaksud tentu jenisnya ada dua tadi ya, bisa dia boson, bisa dia fermion. Karena itu judulnya ini umum. Statistika partikel identik. Nah, eh, statistika partikel identik ini bisa diturunkan dan fungsinya sudah kalian ketahui ya, dan diaplikasikan pembahasannya waktu itu per kelompok juga. Nah, ini terkait dengan penurunannya. Fungsi atau statistika partikel identik ini tujuan utamanya adalah fungsi distribusi. Tapi kita turunkan dulu dari fungsi partisi grand gitu ya, grand partition function. Jadi kalian masih ingat bahwa yang dimaksud fungsi partisi itu simbolnya Z ya. Itu adalah jumlahan dari eksponensial. Eksponensial dari apa? Eksponensial dari energi dibagi KT. Nah, cuman di bukunya Pak Blunder ini itu digunakan simbol beta ya. Beta tuh maksudnya seper KT. Jadi di depan sudah ada beta, itu pengalinya seper KT dikalikan energinya untuk keadaan tersebut apa saja. Nah, tentu kita bisa memasukkan antara satu jenis energi, yaitu energi keadaan, atau dua jenis. Nah, karena yang dimaksud ini adalah fungsi partisi Grand. Nih, Grand itu biasanya saya terjemahkan dengan megah gitu ya. Kalau lupa, Grand Partition Function. Ya, itu adalah jumlahan energi yang juga memasukkan berapa banyak partikelnya. Nah, berapa banyak partikelnya itu ya apa namanya? Na gitu ya, N alfa di keadaan tersebut. Jadi dia dijumlahkan untuk seluruh keadaan. Berapa banyak jumlah partikel di keadaannya itu. Nah, untuk bisa jadi energi, pengalinya adalah potensial kimia. Energi yang lain adalah energi keadaannya itu sendiri ya, di tingkat energi tersebut yaitu E alfa. Nilainya berapa? Jadi ini adalah uh, fungsi partisi megahnya atau grand partition functionnya, di mana alfa ini merujuk simbol dari keadaannya, keadaan yang ditempati ya, atau keadaan yang tersedia, dijumlahkan ke seluruh kemungkinan keadaan. Nah, misalkan kita ambil contoh yang sederhana, eh, hanya ada satu keadaan yang bisa ditempatkan dalam suatu partikel, maka jumlah penjumlahannya untuk fungsi partisi ini itu tidak perlu lagi menjumlahkan untuk seluruh keadaan yang ada, tapi cukup hanya menjumlahkan untuk seluruh partikel. Jadi, misal alfa sama dengan satu dan jumlah partikel itu adalah n, maka fungsi partisi megahnya hanya penjumlahan ke seluruh n tadi ya, eksponensial n-nya bisa ditaruh di depan beta, sini adalah mu minus e. Karena ada n partikel berarti n kali e, karena ada n partikel di antara mereka saling berinteraksi sehingga ada potensial kimia dikali n. Nah, jadinya yang ingin di, dihitung itu adalah berapa rata-rata jumlah partikel yang menempati
suatu keadaan. Karena biasanya kan kalau kita lihat distribusinya adalah energi ini berapa jumlah partikelnya, energi ini berapa jumlah partikelnya, seperti itu ya. Jadi yang dicari-cari itu adalah rata-rata jumlah partikel. Rata-rata jumlah partikel itu dituliskan seperti ini. Dengan eh, dengan fungsi partisi, maka rata-rata jumlah partikel itu adalah perkalian ya, perkalian dari n ini n dikalikan dengan eksponensial yang tadi ya, yaitu n beta mu minus e dibagi dengan fungsi partisinya, yaitu fungsi partisinya tidak lain seluruh n. Ini ya, seluruh, seluruh penjumlahan seluruh eksponensial. Nah, tentu ini harus dijumlahkan ke seluruh apa namanya? Ke seluruh partikel yang mungkin ada. Berarti di depannya ada penjumlahan n gitu ya. Nah, cara yang paling mudah jika sudah mengetahui fungsi partisinya, itu rumus bakunya adalah gunakan turunan terhadap E dari len Z. Jadi ini cukup sebuah konstanta di depan pada suhu berapa yang ditanyakan, turunkanlah terhadap E fungsi partisi tadi tetapi yang sudah dilenkan. Nah, bentuk yang terakhir ini bentuk baku untuk menghitung N rata-rata. Karena eh, ada dua jenis partikel dan masing-masing itu apa namanya hanya boleh berbeda sifatnya, maka fungsi grain partisinya pun ada dua jenis ya. Jadi yang pertama misalnya yang fermion, ini untuk fermion, di mana memenuhi prinsip larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli itu dia boleh di keadaan yang apa namanya, di, dia tidak boleh memiliki keadaan yang sama. Artinya n-nya hanya bisa 0, kosong ya, karena kita bicara tentang ini ya, jumlah partikel eh, atau n-nya adalah 1. Karena fermion, larangan Pauli nggak boleh ada dua partikel di keadaan yang sama. Ingat, kita tadi kan bicara satu keadaan ya, keadaan yang sama. Sehingga tidak boleh ada dua partikel di keadaan yang sama. Nah, karena itu tidak boleh ada n sama dengan 2. Nah, jadinya kemungkinan keadaannya tersebut hanyalah 0 dan 1. Nah, ini sama dengan contoh kita waktu aplikasi sebelumnya ya. Ketika penempelan molekul oksigen atau karbon monoksida di sel hemoglobin gitu. Kalau tidak 0 ya 1. Nah, itu memang partikel klasik tapi perilakunya mirip dengan fermion. Nah, di sini kita kembali melihat dari penurunan secara umum, sifat dari fermion kalau tidak kosong hanya boleh terisi 1. Dengan syarat seperti ini, maka fungsi partisi megahnya itu adalah jumlahan dari n0 dan sampai dengan 1. Hanya ini saja ya. Eksponensial ini, n beta mu dikurangi e seperti ini. Dan karena hanya ada dua keadaan, maka kita tinggal masukkan nolnya ke pangkat eksponensial. Tentu hasilnya adalah 1. Di pangkat 0 adalah 1. Jumlahan selanjutnya adalah kalau n-nya 1 ya. Kalau n-nya 1 berarti tetap muncul eksponensial beta mu minus e. Dan karena itu len dari fungsi partisi ini adalah len Z.
Karena kenapa kita Ln Z? Karena kita ingin menghitung ininya ya, N rata-ratanya tadi, seperti yang rumus di atas. Ln Z-nya itu tentu Ln 1 plus eksponensial beta mu potensial kimia dikurangi energi. Nah, bagaimana dengan boson? Ini boson ya. Untuk boson, N-nya bisa 0, tulis bawah lagi, bisa 1, bisa juga 2 di keadaan yang sama ya. Ingat kita hanya satu keadaan di sini sampai N-nya tak hingga bisa menempati keadaan yang sama. Sehingga fungsi partisi megahnya adalah jumlahan semuanya ini, yaitu jumlahan ini N dari sama dengan 0 sampai tak hingga eksponensial N beta mu minus E. Nah, jumlahan semacam ini kalau diturunkan, ini agak panjang penurunannya dan kalian bisa lihat di beberapa buku, akan dapat senilai seperti ini. 1 minus eksponensial beta mu min E. Nah, ini bentuk yang sudah bisa kalian hubungkan dengan aplikasi Fermi-Dirac sama Bose-Einstein sebelumnya ya. Mirip, sudah bentuknya kelihatan mirip. Nah, untuk Ln Z-nya bagaimana? Berarti ini adalah Ln dari 1 plus eksponensial beta minus E potensial kimia minus energinya. Ini. Sementara untuk 1 per berarti ya, Ln Z gitu. Berarti ini Ln Z-nya adalah minus karena dia per ya. Min Ln 1 min eksponensial beta min E. Potensial kimia min E. Karena di bawah tadi. Sehingga kalau kita gabungkan keduanya menjadi rumus umum, maka eh, kita bisa tuliskan dua-duanya ini ya. Maksudnya kalau mau ditulis singkat saja, nilai dari Ln Z, sorry, Ln Z itu bisa plus, bisa minus dari Ln 1 bisa plus bisa minus pula eksponensial beta mu min E. Plus untuk fermion, jika dia fermion, maka gunakan simbol plus. Jika dia boson, maka gunakan minus. Dia ada dua, tanda plus dan tanda minus. Nah, yang ditanyakan tadi ini ya jumlah partikel rata-rata di suatu tingkat energi E. Maka ini adalah penurunan, ini juga apa namanya, langkah penurunan yang bisa kalian cari di buku atau di internet. Jadi kita ada dari sini ya, ini ke sini, ini langkah A1 misalnya, dari sini ke rumus umumnya yaitu 1 per eksponensial beta E min mu plus minus 1. Nah, ini rumus yang kedua, A2 begitu ya. Jadi ada penurunan A1, ada penurunan A2. Nah, sekarang tanda plus minusnya untuk apa? Seperti yang tadi, untuk fermion plus ya, untuk boson minus. Jadi N di sini adalah jumlah rata-rata partikel di keadaan energi E.
Biasanya jumlah rata-rata partikel ini disebut pula dengan bilangan okupansi ya. Bilangan keterisian. Bilangan okupansi atau bilangan keterisian. Nama lainnya adalah ini fungsi distribusi. Yang mana simbolnya akan dituliskan sebagai ini ya, fungsi distribusi. Karena dia mendistribusikan berapa banyak partikel N di tingkat energi E. Jadi pada suhu T. Jadi kalau mau ditulis ini mendistribusikan N partikel dalam tingkat energi E pada suhu T. Jadi yang menentukan adalah energinya dan suhunya berapa, tingkat energinya ya. Jadi dia tidak bicara berbagai jenis fermion atau berbagai jenis boson ya. Antara elektron, proton, neutron sama aja menggunakan persamaan fungsi distribusi Fermi-Dirac tadi. Yang dia bahas hanya tingkat energi masing-masing partikel itu yang bisa ditempati oleh partikel itu. Tingkat energinya berapa saja begitu. Pada suhu berapa. Jadi tidak bergantung lagi pada jenis partikel dalam fermion atau dalam boson. Nah, sampai di sini kita selesai di pembahasan subbab yang ketiga.